Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 79, Huang Xiaolong pulang ke rumah. Pertempuran Kota Kekaisaran. Sebuah cahaya berkedip di mata Huang Xiaolong. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan memenangkan posisi juara umum akademi untuk menuju ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran Kota Kekaisaran, semuanya agar dia bisa masuk ke Institut Duanren. Begitu dia memasuki Institut Duanren, bahkan jika Chen Tianqi mengetahui keberadaannya, dia tidak bisa menghadapinya HXL secara terang-terangan. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Chen Tianqi sudah menjadi orang suci tingkat kelima. Fakta ini membuat Huang Xiaolong merasa semakin ingin meningkatkan kekuatannya. Namun, hal yang paling krusial saat ini adalah menerobos ke tingkat ketujuh dan membuka lapisan pertama pagoda harta karun Linglong. Tidak lama setelah Yuming, Fei Hou, dan Marshal Hao Tian pergi, Huang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mulai berkultivasi taktik Asura. Duduk bersila di atas ranjang giok dingin, aura spiritual dunia bawah mengalir turun dari angkasa di atas seperti sungai yang mengalir deras. Naga hitam dan biru melahap aura spiritual dengan rakus, pagoda harta karun Linglong juga keluar, melayang di atas Huang Xiaolong, sejajar dengan naga kembar. Cahaya keemasan berkedip-kedip saat aliran ki api mengalir ke tubuh Huang Xiaolong, melembutkan setiap inci tubuhnya, dari meridian hingga ki pertempuran dunia bawah. Sebelumnya, ki pertempuran dunia bawah di dalam tubuhnya berwarna abu-abu samar, tetapi sekarang, setelah menyatu dengan ki api, warnanya perlahan berubah menjadi warna abu-abu gelap. Kegelapan malam semakin pekat. Keheningan meliputi negeri itu. Cahaya bulan bersinar bagaikan pantulan air sementara Huang Xiaolong tetap berada di ranjang giok dingin yang diselimuti kabut cahaya abu-abu gelap, dan di dalam cahaya abu-abu gelap ini, api merah menyala sebentar-sebentar. Suatu malam berlalu. Ketika sinar matahari pagi menyinari halaman Xiaolong, ia mengakhiri latihannya malam itu. Menghirup udara segar yang menyertai pagi hari, Xiaolong kemudian melihat ke arah Kabupaten Changlan, lokasi rumah klan Huang. 2 minggu lagi, hari pertama tahun baru akan tiba dan hari ini dia berencana untuk kembali ke Huang Klan Manor. Jika kecepatannya cukup cepat, dia akan dapat kembali ke Huang Klan Manor dalam waktu 12 hari, atau paling lama 13 hari. Berpikir bahwa sekembalinya dia akan dapat melihat orang tua dan saudara-saudaranya yang sudah tidak ditemuinya selama setahun, Xiaolong hampir tidak dapat menahan rasa gembira di hatinya. Aku tidak tahu apakah ibu dan ayah baik-baik saja. Huang Xiaolong menahan kegembiraan di hatinya. Sebelum dia pergi, ayahnya telah mengambil roh 4 tingkat tinggi naga harimau dasar dan ayahnya sudah berada di puncak Ordo ke-6 akhir pada waktu itu. Dalam kurun waktu 1 tahun ini, kemungkinan besar dia telah berhasil mencapai Ordo ke-7. Ordo ke-7, meskipun masih jauh lebih buruk dibandingkan dengan paman sulungnya, Huang Ming, seorang puncak akhir Ordo ke-7, Huang Xiaolong percaya dalam waktu 5 hingga 6 tahun, dia bisa membantu ayahnya mengejar Huang Ming, dan bahkan mungkin melampauinya. Meninggalkan halamannya, Huang Xiaolong pergi ke aula utama dan melihat bahwa Yuming, Fei Hou, dan Marsekal Hao Tian sudah menunggunya. Melihat kedatangan Huang Xiaolong, mereka bertiga segera maju memberi hormat. Dan lebih dari 1 jam kemudian, Huang Xiaolong, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hou meninggalkan istana Tianxuan, memulai perjalanan mereka kembali ke Kabupaten Changlan, kembali ke istana klan Huang. Namun, Yuming tidak termasuk dalam kelompok yang kembali ke Huang Klan Manor. Sebaliknya, ia meninggalkan kerajaan Luotong dan bergegas kembali ke markas Asuras Gate di benua awan bintang. Mengenai Huang Xiaolong, ia harus memberitahu wakil kiri dan kanan agar mereka dapat mengirim para ahli Saint Realm untuk memastikan keselamatan Xiaolong. Tentu saja, Yuming diberi izin tegas oleh Huang Xiaolong untuk memberitahu Zhao Su dan Zhang Fu. Kalau tidak, Yuming tidak akan bertindak sendiri. Namun, sebelum Yuming pergi, Xiaolong memerintahkan Yuming untuk tidak mengungkapkan identitasnya, agar tidak terlalu banyak orang yang tahu tentangnya. Selain Zhao Su dan Zhang Fu, dia tidak boleh memberitahu siapapun tentangnya. Yuming menanggapi perintah itu dengan hormat. 10 hari telah berlalu sejak Huang Xiaolong mulai kembali ke Huang Klan Manor. Xiaolong, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hou telah tiba di sisi selatan kota Kabupaten Changlan. Dari kota kabupaten ke Manor Klan Huang, mereka hanya perlu menempuh perjalanan selama 2 hari lagi. Saat Huang Xiaolong tiba di kota kabupaten, di halaman timur Manor Klan Huang, Huang Peng dan Su Yan tengah duduk di aula utama, tampak khawatir dan gelisah. 4 hari lagi sampai tahun baru. Xiaolong bilang dia akan kembali di akhir tahun dan sampai sekarang, dia belum kembali. Peng Ge, bagaimana menurutmu apakah Xiaolong menghadapi bahaya yang tidak kita ketahui? Su Yan bertanya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan. Jika sesuatu terjadi pada Xiaolong, apa yang akan kita lakukan? Su Yan semakin cemas dan tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya untuk mondar-mandir di aula utama, tenggelam dalam kekhawatiran tidak tahu harus berbuat apa.
Huang Peng juga khawatir, alisnya berkerut erat dan berkata, ada senior Fei Hou bersama Xiaolong, jadi jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Bukankah masih ada 4 hari sebelum hari pertama tahun baru? Xiaolong seharusnya kembali dalam 2 hari lagi. Meskipun Huang Peng menghibur Su Yan dengan mengatakan demikian, seperti Su Yan, dia juga khawatir tentang putranya. Meskipun mengetahui Fei Hou berada di puncak akhir Orde ke-10, dunia masih merupakan tempat yang berbahaya dan apapun bisa terjadi, lagi pula, Fei Hou tidak bisa menjamin keselamatan Huang Xiaolong setiap saat. Kudengar Lilu sudah kembali dari Akademi Bintang Kosmik beberapa hari yang lalu. Su Yan tiba-tiba berkata entah dari mana. Apa yang dipikirkan istrinya, Huang Peng tentu saja bisa menebaknya. Sambil tersenyum getir, Huang Peng mencoba membujuk, Nona Lilu adalah murid Akademi Bintang Kosmik yang berbakat, meskipun Xiaolong kita tidak terlalu buruk, kurasa dia tidak akan bisa menarik perhatian Nona Lilu. Ada begitu banyak orang berbakat di Akademi Bintang Kosmik. Xiaolong telah meminta Li Cheng sejak awal agar tidak menceritakan urusannya di kota kerajaan kepada Huang Klan Manor. Oleh karena itu, ketika Li Cheng dan Li Lu kembali ke Kabupaten Changlan, tak satu pun dari mereka mengatakan apapun tentang Huang Xiaolong. Huang Peng dan Su Yan masih belum tahu bahwa putra mereka juga merupakan murid Akademi Bintang Kosmik. Pada saat ini, Huang Min berlari masuk dari luar sambil berteriak, Ibu, Ayah, Kakak Huang Jun telah kembali. Huang Peng dan Su Yan terkejut. Huang Jun telah kembali. Huang Ming memiliki 2 orang putra, putra kedua bernama Huang Wei sementara putra tertua, Huang Jun, diterima di salah satu sekte terkemuka di kerajaan tetangga, Sekte Pedang Besar Kerajaan Baolong. Huang Jun tidak kembali ke istana klan Huang selama 3 tahun, jadi mereka tidak menyangka dia akan kembali untuk merayakan tahun baru kali ini. Tidak hanya itu, saudara Huang Jun juga membawa orang yang berpakaian aneh. Huang Min menambahkan, orang yang berpakaian aneh. Huang Peng dan Su Yan saling berpandangan, menduga orang itu pasti murid sekte Huang Jun. Keduanya merasa aneh bahwa Huang Jun akan membawa seseorang dari sektenya kembali untuk merayakan tahun baru, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Pada saat yang sama, gelak tawa bergema di halaman utara. Ekspresi datar di wajah Huang Ming berubah menjadi senyum lebar. Di samping Huang Ming ada seorang pemuda, berusia sekitar 15 hingga 16 tahun, berotot, alis tebal, dan mata tajam. Dia adalah putra tertua Huang Ming, Huang Jun, dan di samping Huang Jun duduk Huang Wei. Namun, orang yang duduk di kursi utama di aula utama bukanlah Huang Ming, melainkan seorang pria paruhbaya yang berpakaian aneh. Dan pria paruhbaya ini adalah guru Huang Jun, Liu Wei. Pemimpin Sekte Pedang Besar. Bakat Huang Jun cukup bagus, memiliki semangat bela diri tingkat 9 rata-rata, ditambah lagi, karena kemampuan pemahamannya yang tinggi dan usahanya yang tekun, ia diangkat sebagai murid setia Liu Wei tidak lama setelah ia memasuki Sekte Pedang Besar. Liu Wei sebenarnya datang untuk mengurus sesuatu di sisi barat daya kerajaan Luotong dan Huang Jun meminta untuk mengunjungi keluarganya. Karena jaraknya cukup jauh, Liu Wei setuju untuk tinggal di Huang Klan Manor selama beberapa hari. Ketika Huang Ming mendengar putranya memperkenalkan pria paruhbaya itu sebagai pemimpin Sekte Pedang Besar, sikapnya sangat hormat setelah mengatasi keterkejutannya. Senyum lebar terpampang di wajahnya, membawa sikap seorang budak. Liu Wei bukan hanya pemimpin Sekte Pedang Besar, dia juga ahli alam Xiantian. Kakak, senang sekali kau kembali. Huang Xiaolong dan ayahnya terlalu sombong akhir-akhir ini. Pada suatu saat, Huang Wei yang duduk di sebelah Huang Jun, mengeluh, selama pertemuan klan tahun lalu, Huang Xiaolong mematahkan kedua tangan dan kakiku. Kau benar-benar harus membalaskan dendam adikmu. Apa? Bocah itu mematahkan tangan dan kakimu. Mendengar ini, ekspresi Huang Jun menjadi gelap, bagaimana bisa jadi seperti ini?